Shalom adik-adik, bulan Oktober adalah bulan keluarga di Komisi Anak. Walaupun di rumah aja, kita buat seru yuk dengan ikut lomba bulan keluarga Komisi Anak dengan tema Time Together. Setiap minggu kirimkan foto-foto seru kamu bersama keluargamu, serta berikan judul fotomu dan kegiatan apa yang sedang kalian lakukan dengan siapa-siapa saja yang ada di fotomu. Misalnya papa mama, opa oma, mbak, dan lain-lain. Setiap minggu foto dapat dikirimkan ke WA grup kelas masing-masing. Shh, akan ada hadiah menarik loh untuk 3 pemenang dari setiap kelas. Ayo ikutan adik-adik, mungkin kamu dan keluargamu yang jadi pemenangnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini, tanggal 27 September 2020, kita melakukan ibadah Minggu bersama keluarga secara online. Ibadah online minggu ini dilayani oleh Pendeta Guntur Wibisono. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadahan ini. Takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. 1 Samuel 12 ayat 24. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan Allah Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Damai dan kasih Tuhan beserta saudara dan keluarga dimanapun saudara berada. Saudara, tema ibadah minggu ini adalah mentalitas menyalahkan. Adapun firman Tuhan untuk mengawali ibadah ini diambil dari Mazmur 25 ayat 4 sampai dengan 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nanti sepanjang hari. Marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Sang Firman, hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena hidup kami terus Engkau pelihara. Di dalam segala perkara yang acap kali kami tidak mampu selesaikan, seringkali kami merasa benar sendiri, pintar sendiri, sehingga muncullah iri hati tatkala Engkau mempercayakan sebuah hikmat bagi sesama kami. Tatkala kami melihat ada kelebihan-kelebihan orang-orang di sekitar kami yang terus melahirkan iri hati kami, maka ya Tuhan, ampunilah kami supaya kami tidak terkena sindrom semacam kalah balapan. Kami tahu bahwa Tuhan memberikan hidup sesuai porsi masing-masing, sehingga Kau mengajarkan kami untuk kami bertanggung jawab bagi kehidupan kami maupun kehidupan bersama-sama dengan komunitas kami. Inilah kami yang bersiap beribadah, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Serta
bagi kita yang dengan sungguh mengaku dosanya di hadapan Tuhan dan menyerahkan kehidupan untuk dibaharui oleh Roh-Nya, maka terimalah berita anugerah dari Yeskiel 18 ayat 32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai. Damai Tuhan beserta saudara. Kita bersiap untuk mendengar sapaan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, biarlah kami menanggalkan segala kemegahan diri. Bersama dengan Kristus kami boleh hidup dalam kerendahan. Bukalah perbendaharaan sorgawi supaya kami boleh mendapatkan berkat firman-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bertobatlah dan lakukan segala kehendak Bapa di surga, maka engkau akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka terimalah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan 32 seperti yang diceritakan di dalam video berikut ini. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya.
Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hatinya, lalu dengan sukacita melakukannya. Haleluya. Shalom saudara. Satu ketika ada seorang kaya raya yang begitu sibuknya, baik di pekerjaan maupun karirnya, dia berinisiatif untuk mengatasi polusi suara di rumahnya, supaya rumahnya itu teduh. Mulailah dia memasang berbagai peredam khususnya di ruang pribadinya. Jadi tidak ada lagi suara yang masuk di sana. Hanya entah mengapa ada satu yang belum teratasi, yaitu suara ayam tetangga. Di jam-jam tertentu, saudara-saudara, suara ayam tetangga itu masih bisa masuk di ruang pribadinya yang relatif sudah lumayan teduh, kedap. Nah, karena belum teratasi, dia kesal. Lalu dia menghampiri tetangganya itu, "Maaf Pak, bisa gak kalau ayam-ayam Bapak itu tidak gaduh?" "Oh baik Pak, nanti saya akan atasi supaya ayam-ayam milik saya tidak gaduh." Selang beberapa hari ternyata persoalan belum teratasi. Ia kembali datang ke tetangganya dan kembali menegur, "Pak, maaf, aku masih terganggu dengan ayam-ayammu." Lalu tetangga ini berkata, "Maaf Pak, kalau gaduh rasanya sih sudah tidak, sudah teratasi. Memang ayam kami berkokok, tetapi mereka hanya berkokok di jam-jam tertentu, di jam subuh dan menjelang petang. Hanya 2 kali Pak. Tetapi kenapa Bapak masih terganggu?" "Betul Pak, waktunya hanya singkat. Tetapi saya begitu gelisah ketika mengingat jam-jam di mana ayam itu berkokok dan sampai ke telinga saya." Saudara, problematika penderitaan yang kita alami seringkali membuat kita lalu menyalahkan orang lain, melemparkannya kepada orang lain. Kenapa? Karena itu sebuah pilihan yang gampang, pilihan yang mudah. Sebab kita tahu ada yang bisa kita manfaatkan, melemparkan penderitaan. Lalu apakah penderitaan itu tiba-tiba menjadi hilang? Beban-beban hidup menjadi ringan? Toh ternyata tidak. Kalau hal ini kita terus pelihara, itu akan mengganggu, itu akan merusak kepribadian kita. Tema kita, mentalitas menyalahkan, bahkan menghilangkan kepekaan sosial. Nah saudara, oleh sebab itu mari kita belajar pada Injil. Hari ini Injil mencatat para imam tua-tua Yahudi, pemuka agama, tengah mempertanyakan kuasa Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Hal-hal yang seperti apa? Mujizat, kesembuhan, dan hal-hal yang spektakuler." Nampaknya orang-orang ini terusik, terganggu dengan apa yang diperbuat Yesus itu. Mereka mencoba untuk menggiring opini bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu tidak benar. Jadi kita bisa bayangkan bahwa hal yang baik diomong, dibicarakan, apalagi tidak. Melayani sudah sebaik mungkin saja,
seperti Yesus masih dibicarakan, masih ada yang kurang. Nah, apalagi kita seenak-enaknya melayani, kita seenak-enaknya bekerja. Mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Nah, lalu apakah Yesus menjadi defend, lalu tiba-tiba mengcounter mereka dengan langsung menjawab bahwa apa yang aku kerjakan ini dari Allah, ini otentik, Anda mau apa? Atau arogan melegitimasi bahwa dia punya kuasa yang dari surga? Ternyata tidak. Yesus dengan lembut mengajar mereka, menggumuli tentang siapa dirinya. Yesus mengajak menguji apa yang juga telah dilakukannya. Yesus memberikan clue lewat Yohanes Pembaptis, kemudian dibalik. Sebelum menjawab, aku bertanya, dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Di sini kita tahu bahwa Yesus memberikan clue terlebih dahulu. Yesus ingin menakar apa yang mereka serap tentang Yohanes Pembaptis. Dan kita tahu Injil memberitahu kepada kita, jawaban mereka begitu tricky, penuh intrik. Lalu mereka berkata, kami tidak tahu. Padahal Yohanes telah mempertobatkan banyak orang. Padahal juga apa yang Tuhan Yesus lakukan itu sungguh-sungguh berdampak bagi masyarakat Yahudi ketika itu. Bisa dirasakan oleh banyak orang. Tetapi mengapa mereka tidak berubah? Mengapa mereka tidak melakukan sinergi baik bersama Yesus maupun Yohanes? Mereka terus terusik, mereka terus gusar, mereka terus panik dengan kegerakan pembaharuan yang dilakukan oleh dua tokoh besar itu. Saudara, namun Yesus tetaplah Yesus. Dia adalah Allah sejati yang penuh cinta, yang penuh kasih. Kalau mentalitas menyalahkan cenderung itu menjadi watak manusia pada umumnya, maka disinilah tampak benar Yesus berdiskusi, bertanya jawab sekaligus dengan empati. Nah, pendek kata, Yesus melakukan semacam storytelling, melakukan penggembalaan lewat perumpamaan tentang anak sulung dan anak bungsu. Dan kita tahu dalam kisah yang Yesus angkat, dikisahkan di sana ada seorang ayah yang menyuruh dua anaknya. Yang sulung menjawab iya tetapi tidak mengerjakan. Yang bungsu tadinya berkata tidak, lalu kemudian berbalik arah mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang dititahkan oleh ayahnya. Dan Yesus bertanya kepada mereka, mana yang benar? Yang sulung. Maaf, yang bungsu. Yang sulung hanya mendengar tetapi tidak melakukan. Saudara, anak yang kedua ini kita tahu bahwa inilah gambaran orang-orang yang dipinggirkan karena dipandang sebagai para pendosa. Tetapi kemudian menyadari, menyesali dosanya dan berbalik menjadi taat. Sedangkan yang sulung adalah gambaran orang-orang yang dipilih Allah, tetapi mereka tetap berkutat dengan dosanya. Mereka punya hak istimewa sebagai warga kerajaan Allah, tetapi tidak pernah menyadari akan kelemahan dan dosa mereka. Bahkan mereka menolak Yohanes ketika Yohanes menyerukan pertobatan. Saudara, para penanya, ya ini kaum Yahudi sejati, sebagai orang-orang yang merasa bangsa pilihan, sebagai anak-anak sulung kemudian di-challenge, ditantang oleh Yesus. Buktikan kesulunganmu. Kalau engkau bangsa pilihan, tunjukkan dengan tindakan. Bertobatlah sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Bapa. Maka pesannya jelas, supaya para penanya mereka ini mau bertobat, mau membaharui diri,
Pendek kata, tidak ada kata terlambat. Maka seharusnya lah anak sulung ini lebih mudah taat, lebih dulu mengerti akan setiap perkataan firman. Tapi ada kalanya kita yang sudah mengerti lebih dulu sering berkata, aku ini kan sudah lama mengikut Kristus, tidak usah diajari, sudah lama mengikut Tuhan, sudah lama bersaksi tentang Tuhan, sudah khatam. Tetapi pertanyaan yang mendasar bagi kita adalah, dengan cara siapakah kita melakukan itu selama ini? Jangan-jangan kita melakukannya dengan cara kita sendiri, semau kita sendiri. Kalau itu tidak sesuai dengan mau kita, maka itu perlu disingkirkan. Bukan orang lain yang berubah, tetapi diri kita lah yang mesti berubah. Sebab bahkan Tuhan pun ada kalanya mesti nurut sama kita. Itu kan yang dilakukan oleh para penanya, anak-anak sulung di zaman itu. Saudara, sampai di sini dan kita kembali kepada tema. Mentalitas menyalahkan ternyata menurut studi penelitian adalah telah terprogram dalam pikiran manusia. Tetapi satu hal hari ini melalui firman Tuhan, bukan lalu yang sudah terprogram itu tidak bisa dihindari. Nah, maka bagaimanakah caranya? Mari kita kembali kepada pesan firman. Hari ini kita boleh diingatkan, yang pertama kita mesti evaluasi diri. Kita cari dulu yang ada pada diri kita. Apa yang menyebabkan kita mudah menyalahkan orang lain, melemparkan penderitaan, melemparkan tanggung jawab kepada orang lain? Oh, ternyata ada kegelisahan, takut tersaingi, takut dikoreksi, takut orang lain lebih baik, atau bisa jadi kita takut terhadap perubahan. Kalau itu penyebabnya, bukankah Tuhan Yesus menjelaskan dengan gamblang lewat gambaran anak sulung dan anak bungsu? Kita diminta, kita itu mau jadi yang mana? Adakah kita rindu untuk membaharui diri terus menerus dalam pertobatan, atau kita kekeh, kita tetap bebal, lalu buru-buru menyalahkan orang lain? Cari dalam diri kita, mengoreksi, berbesar hati, jangan-jangan aku yang keliru. Nah, pendek kata, evaluasi diri mengingatkan, tidak boleh kita merasa selalu benar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan, carilah solusi, jangan mengungkit kesalahan. Cari solusi tanpa mengungkit-ungkit salah siapa. Saudaraku, seringkali bila akibat sebuah kesalahan lalu kita terdampak, biasanya kan kita saling lempar. Ini salah siapa ini? Bahkan kita cenderung menyalahkan korban. Kamu sih, dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai blaming victim. Mencari siapa yang patut dipersalahkan. Kalau dalam konteks Injil ya para pemungut cukai, orang-orang sundal, kamu ini sih, dan seterusnya. Bahkan ketika Yesus berkata sudah bertobat pun, stigma yang ada pada mereka sangat sulit dihilangkan dalam budaya masyarakat ketika itu. Mereka masih berkata kamu sih, dan seterusnya. Saudara, memang tidaklah salah untuk mencari siapa yang salah. Untuk apa? Untuk evaluasi, supaya kesalahan itu tidak lagi diulangi. Tetapi fokuslah kepada persoalan, bukan kepada siapa yang salah. Yang lalu cenderung menjadikan kita gampang menyalahkan orang lain. Berusahalah untuk objektif. Jika demikian, yang harus kita lakukan adalah seperti Yesus, mencari solusi bersama tanpa mengungkit salah siapa. Saudara, bukankah dalam diskusi Tuhan Yesus menyapa mereka yang menyerang dengan pertanyaan kembali. Bertanya, menggembalakan dan mengarahkan pada
pada sebuah solusi menurutmu, A atau B, mana yang benar, yang sulung atau yang bungsu dan seterusnya. Ini kan solusi, ini kan sharing. Nah sekarang coba kita ingat ketika kita menjadi orang tua. Satu ketika kita bertanya sama anak-anak kita, bagaimana nilaimu? Nilaimu berapa? Sudah dijawab, karena nilainya jelek, gemetar, takut. Kita dengan entengnya berkata, kamu sih tidak belajar, kamu sih main game terus, kamu sih pacaran terus. Sudah nilainya jebol, kita masih menyudutkan, blaming victim, tidak memberi solusi. Maka belajarlah untuk berempati, cari solusi tanpa mengungkit kesalahan. Saudara, malah kadang kita amnesia, lupa ingatan. Kita sering melukai anak-anak kita dengan berkata, sebetulnya kamu anak siapa sih? Kok nggak kayak aku, dasar begini dan seterusnya. Karena kita mungkin berbeda. Ya memang maunya Tuhan itu beda-beda, unik. Luka loh Bapak Ibu. Wong kita yang melahirkan, kita yang mensponsori, masa sama anak kandung sendiri bertanya, kamu anak siapa? Maka minta maaflah, dekaplah mereka, peluklah mereka erat-erat, sekalipun mereka sudah berumah tangga. Jadi yang ketiga adalah lawannya menyalahkan, yaitu membangun empati. Itu yang dilakukan oleh Yesus ketika dirinya dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan interrogatif, menguliti, menyudutkan, menghakimi. Yesus tidak buru-buru mengcounter, melawan, mengkonfrontir. Yesus tidak mau terjebak emosi sesaat yang menyebabkan hilang kendali. Tetapi Yesus berbela rasa, Yesus berempati dengan cara berdiskusi, dengan cara sabar menggembalakan. Memberi nasihat, memberi contoh-contoh, storytelling, dan sebagainya. Yesus mengingatkan, mereka yang lemah saja bisa kok. Kok kamu tidak? Sederhananya kan begitu. Maka yang keempat, saudara-saudara, hari ini kita diundang untuk kita bersama membangun budaya bertanggung jawab. Menjadi kesimpulan kita, bahwa kita tahu mentalitas menyalahkan adalah mentalitas orang-orang yang sesungguhnya tidak bertanggung jawab. Menjadikan persoalan makin rumit. Melalui peristiwa Yesus yang berjumpa dengan para pemuka agama, mengajarkan kepada kita untuk hidup lebih bertanggung jawab, baik secara pribadi maupun secara komunal. Jangan menyalahkan, jangan melemparkan tanggung jawab, jangan melemparkan bahkan kegagalan diri. Hari ini kalau kita mau melepaskan diri dari ketakutan, kecemasan karena orang lain, kita diingatkan jangan menutupi rasa bersalah pada diri sendiri dengan melemparkannya ke orang lain. Secara komunal tentu beranilah bertanggung jawab. Sadari bahwa tidak semua persoalan bisa kita atasi sendiri. Maka akan lebih menyejukkan tatkala kita berani mengakui segala kelemahan kita. Lalu kita sharing, kita bersinergi untuk menjadi lebih baik, untuk memperbaiki kesalahan. Saudara, hari ini kita diingatkan, bukankah cerita tentang dua anak dengan bapaknya tadi yang diceritakan oleh Yesus mengingatkan kepada kita bagaimana kehidupan kita yang sejatinya belum bisa sempurna. Setiap kita bisa jadi salah, tetapi hiduplah dalam kuasa Allah supaya hidup ini lebih baik, bisa berubah.
Dan dengan demikian kita terhindar dari mentalitas menyalahkan dan senantiasa hidup secara bertanggung jawab selaku anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Maka izinkan saya mengakhiri khotbah dengan sebuah kisah. Seorang bernama Rebecca, dia disebut-sebut sebagai unstoppable ballerina Indonesia. Seorang balerina yang menyabet medali emas berulang kali di kancah internasional. Tetapi kita tidak pernah tahu betapa hebat perjuangannya, betapa tidak. Dia dilahirkan di keluarga yang limited finansial, yang pas-pasan. Dan kita tahu kelas balet di Indonesia itu bukan murah. Namun jalan selalu ada bagi mereka yang bermimpi. Jalan selalu ada buat anak-anak Tuhan. Saudara, meski kawan Rebecca punya gadget, handphone, dan seterusnya, dia tetap humble, tetap rendah hati. Dia tidak punya apa-apa. Dia fokus hanya kepada balet. Meski demikian, tidak jarang ia dibully. Ketika dia datang berlatih, pelatihnya bertanya, "Nak, apakah cukup kenyang? Kamu hanya makan 2 butir kentang." "Cukup, coach. Aku bersyukur sebab mama menyediakannya. Dan aku sungguh happy karena hidupku diberkati." Saudara, dia terus menggembleng diri sampai pada satu ketika dia naik motor bersama ibunya pergi ke gereja, dia kena musibah karena ditabrak oleh kendaraan umum. Dia mengalami cedera yang begitu serius. Dia coba menghibur diri karena begitu sedihnya, hopeless dari cedera yang serius itu. Tapi susah sekali untuk bangkit. Hingga akhirnya dia mencoba kembali bangkit. Dan kemudian akhirnya dia menggetarkan dunia di kancah internasional balerina. Itulah Rebecca. Ia tidak menyesali keluarganya yang pas-pasan. Ia tidak baper saat dibully oleh kawan-kawannya. Bahkan ia mampu bangkit saat Tuhan mengujinya di sebuah musibah. Bahkan saat hendak ke gereja. Saudara, inilah pengakuan akan kuasa Allah. Pengakuan akan kuasa Allah itu berarti sebuah sikap yang mampu menerima, melakukan apa yang Allah kehendaki. Tentu sebagai anak-anak Allah yang bertanggung jawab, bukan untuk saling menyalahkan atau melemparkan tanggung jawab. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengambil saat hening. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai
Marilah dengan sikap sempurna dan keyakinan iman yang sungguh-sungguh bersama umat percaya dan gereja di segala abad dan tempat, kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama menaikkan doa-doa permohonan. Kita berdoa. Kabar baik-Mu boleh mengingatkan kami untuk kami bersama percaya sepenuhnya akan berkat dan kuasa Tuhan yang memampukan kami. Tuhan, tolong supaya kami terhindar dari kemegahan diri. Runtuhkan segala kesombongan kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang baik, yang terus menjadi pelaku firman. Hari ini Tuhan, di era pandemi ini kami terus berdoa bagi negeri kami. Biarlah semua masyarakat boleh terus menjalankan protokol kesehatan. Biarlah belas kasih-Mu boleh ada di garda depan bersama medis dan para medis. Dan biarlah kami terus memiliki keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati untuk pemerintah supaya mereka dimampukan untuk menjaga gerak ekonomi dengan baik. Tuhan berkati setiap keluarga, gereja supaya tetap dihidupi dengan berkat Tuhan di masa-masa sulit ini. Supaya tidak hidup saling menyalahkan tetapi boleh beroleh shalom, yaitu sebagaimana keadaan yang semestinya tatkala hidup dalam kuasa Tuhan. Inilah kami, kabulkanlah doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Kepada jemaat diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukurnya dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101 00 801 45582 atau melalui scan QR Code. Mari kita berdoa. Allah yang baik,
Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan. Dan di tengah sukacita kami saat ini Tuhan, kami datang kepadamu membawa persembahan kami yang berasal daripada Engkau Tuhan. Kami dapat memberikannya karena Engkau telah memberikan begitu banyak kepada kami. Terima kasih Bapa, dan tolong kami Tuhan, agar kami senantiasa mencerminkan kasih-Mu sebagai ucapan syukur kami di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Umat Tuhan, kita diutus untuk terus mewartakan kasih-Nya. Jadi terang dan garam, membawa kabar baik kepada setiap orang. Dan percayalah, Tuhan Yesus beserta kita. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
sampai